Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabarmu hari ini? Eh, kita di sini kita akan mencoba untuk berlatih secara online, untuk berlatih Pramuka secara online. Nah, selamat kalian sudah masuk ke SMA Negeri 1 Brebes di Gudep 16 219 16 220. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan tentang bagaimana pramuka di SMA Negeri 1 Brebes. Silakan adik-adik untuk menyimak, dan nanti di akhirnya akan ada sesuatu yang harus kalian lakukan sebagai bentuk dari alih golongan dari penggalang ketika kalian di SMP, kalian penggalang ke penegak. Baik, untuk di SMA Negeri 1 Brebes, kita sebut dengan di ambalan kita dengan nama Ambalan Gatot Subroto dan R.A. Kartini. Apa itu ambalan? Ambalan adalah satuan di pramuka untuk tingkat penegak. Nah, kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib itu dari mana? Yaitu berdasarkan Permendikbud, ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, di 2013 ini berdasarkan Permendikbud ini, ya, dalam kurikulum 2013, maka pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kalimatnya adalah pendidikan kepramukaan, ya. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti, ingat, harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ya, jadi ingat, semuanya wajib kecuali yang memang tidak memungkinkan, seperti contohnya sakit. Nah, dalam pendidikan kepramukaan berdasarkan Permendikbud ini ada 3 macam kegiatan dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu model blok, yang kedua yaitu model aktualisasi, yang ketiga yaitu reguler di gugus depan. Nah, model blok itu seperti apa? Model blok itu biasanya kegiatan ini wajib sifatnya dan dilakukan setahun sekali, ya, wajib setahun sekali. Nah, berlaku bagi peserta didik. Nah, untuk siswa baru biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Biasanya memang bergabung dengan MPLS atau runtutan dari MPLS, ya. Nah, ini dikerjakan biasanya dalam bentuk perkemahan. Ya, tujuannya apa? Untuk mengenalkan pendidikan kepramukaan di pangkalan kita. Yang kedua yaitu model aktualisasi, yaitu sifatnya juga wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik setiap kelas penjabatan, biasanya 1 minggu sekali, dan sifatnya wajib itu dilakukan 1 minggu 1 kali, dan biasanya minimal adalah 120 menit. Berdasarkan Permendikbud ini minimal 120 menit, ya, 2 jam. Baik. Nah, ini yang wajib seluruh siswa, yaitu model blok dan model aktualisasi. Yang ketiga yaitu reguler di gugus depan. Nah, kalau reguler ini sifatnya sukarela, sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan pendidikan. Nah, ini bagi kalian yang ingin melanjutkan apa yang tadinya, misalkan kamu di satuan penggalang, kamu sudah ramu, rakit, terap, silakan dilanjutkan. Ini tidak wajib bagi yang ingin apa? Ingin menjadi penegak bantara, ingin menjadi penegak laksana. Kalau dulu kamu penggalang, ramu, rakit, terap di sini, tandanya nanti ketika kamu menjadi penegak bantara atau laksana, tandanya, tanda kecakapan umumnya di sini. Yang harus dilalui apa dulu? Yaitu TKU Bantara. Nanti kalau sudah laksana, nah lanjutannya apa? Bisa dilanjutkan menjadi pramuka penegak Bantara. Yang harus dilakukan apa ya? Silahkan selesaikan SKU dan SKK-nya. Tuh, baik. Oke, berikutnya ini tadi 3 model kegiatannya. Silahkan nanti di sekolah kita seperti apa ya? Model blok biasanya setiap awal tahun, nanti model aktualisasi yang setiap hari Jumat biasanya. Nah, reguler gimana? Reguler itu biasanya nanti bergabung dengan aktualisasi. Cuma nanti siapa yang mau menjadi Bantara, siapa yang mau menjadi Laksana, siapa yang menjadi Garuda itu sesuai dengan sifatnya, yaitu suka rela. Tidak semuanya harus jadi Bantara, tidak. Ya. Nah, lalu penilaiannya seperti apa?
dalam penilaian pendidikan pramuka berdasarkan Permendikbud ini, ya penilaian dilakukan secara kualitatif. Nah, ini dilakukan kriteria keberhasilannya lebih ditentukan oleh proses serta keikutsertaan peserta didik. Ingat, lebih pada proses dan keikutsertaannya. Jadi, kamu hadir latihan, kamu ikut latihan, itu sudah bagus sekali. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan apa? Nilai minimal nih. Minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib. Jadi nanti di rapot kamu harus ada nilai minimal B atau baik. Kalau kurang dari itu bagaimana? Nih, kita lihat di yang D. Nilai yang diperoleh pada kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Ya, jadi ini ada pengaruhnya. Kalau kamu tidak mendapatkan nilai baik atau hanya cukup, maka kamu tidak bisa naik kelas. Nah, bagi yang belum mencapai nilai baik, maka harus mendapatkan bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik, seperti remedi lah dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kalau berdasarkan Permendikbud. Nah, sekarang di usia penegak, kakak akan mencoba menjelaskan untuk di tingkatan penegak kita ada yang namanya Keputusan Kuartil Nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega. Jadi bagaimana sih polanya di pramuka penegak, pandega nanti kita di sini lebih ke penegaknya di lampiran 1 ya, tepatnya di lampiran 1. Baik. Nah, kalau di pramuka penegak, wadah pembinaan pramuka penegaknya yang pertama yaitu disebut dengan ambalan. Kalau di penggalang itu namanya pasukan. Ya. Apa? Namanya pasukan. Nah, kalau di sini ambalan penegak, setiap ambalan dalam SK 176 ini ya, dalam SK 176 tahun 2013 itu satu ambalan berapa? Satu ambalan maksimal dari 4 sangga, terdiri dari 4 sangga. Sangga itu apa? Nah, ini ada yang kedua. Sangga itu adalah kelompok terkecil dalam gerakan pramuka, satuan terkecil dalam gerakan pramuka. Ya, kalau di penggalang ya, kalau di penggalang namanya regu, kalau di penegak namanya sangga. Tuh. Nanti ketuanya pemimpinnya siapa? Namanya pimpinan sangga. Tuh, satu sangga berapa anggota? Ya, satu sangga anggotanya 8 orang. Nah, jadi berarti satu ambalan berapa? Kurang lebih 32. Lalu ada lagi yang namanya sangga kerja. Ya, sangga kerja di mana? Sangga kerja kalau kita biasa kita kenal juga istilahnya seperti kepanitiaan. Jadi kalau sudah selesai ya sangga kerja itu dibubarkan. Nah, berikutnya wadah pembinaan lainnya adalah di satuan karya. Ini tidak di sekolah tapi di satuan karya. Seperti contohnya Saka Bayangkara, Saka Wirakartika, ada yang namanya Saka Milenial, ada yang namanya Saka Kalpataru. Silahkan kamu yang berminat bisa ikut Saka. Ya, Saka itu nggak ada di pangkalan tapi ada di sesuai dengan yang menaunginya. Kalau Saka Bayangkara berarti silahkan kalian ke satuan ras, seperti itu. Nah, berikutnya ada wadah pembinaan di kuartir. Wadah pembinaan di kuartir itu meliputi apa saja? Wadah pembinaan di kuartir ya seperti contohnya kalian menjadi anggota Dewan Kerja Ranting. Lalu berikutnya menjadi anggota Dewan Kerja Cabang. Kalau di tingkat daerah, di tingkat provinsi, Dewan Kerja Daerah. Penegak bisa menjadi anggota itu. Ya. Berikutnya, untuk materi pembinaannya, materi pembinaan meliputi seluruh aspek kehidupan yang mencakup ranah pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik melalui pencapaian SKU, SKK, dan SPG. SKU apa? Syarat kecakapan umum. Kalau SKK syarat kecakapan khusus. Kalau SPG syarat pramuka Garuda. Nah, kalau SKU nanti ketika kamu sudah selesai mencapai SKU Bantara, maka kamu akan berhak untuk menyandang TKU penegak Bantara di sini. Ya, ada 2 kanan dan kiri. Kalau kalian SKU Bantaranya sudah selesai, sudah dilantik, maka kalian bisa mengisi SKU penegak laksana. Nanti akan dilantik lagi menggunakan TKU penegak laksana. Nah, kalau laksananya sudah, kamu silakan bisa lanjut menjadi mengisi syarat pramuka Garuda dan nanti kamu akan berhak menyandang sebagai pramuka Garuda.
Kak, saya dulu di SMP-nya pernah Pramuka Garuda, boleh nggak Garudanya dipakai lagi? Ya tidak boleh, karena kalian sudah beda golongan. Itu. Pramuka Garuda berakhir kapan ya? Ketika golongannya berakhir, seperti itu. Nah, kalau SKU sudah ditempuh, di sini juga selain SKU SPG juga ada SKK. Syarat kecakapan khusus ya. Kalau kalian selesai SKK-nya sudah berhasil, maka kalian bisa menempelkannya di sini maksimal 5. Kalau nanti ada tambahannya kalian menggunakan tetampan. Baik, itu. Nah, untuk kegiatannya apa saja? Kegiatan di Pramuka SMA Negeri 1 Brebes ya tentunya ada banyak. Latihan rutin jelas, perkemahan jelas. Untuk latihan-latihan rutin, kita keterampilan ini contohnya dalam membaca peta ketika pengembaraan. Ini ada mountaineering, permainan tali ketika rappelling ya. Kita semuanya punya alatnya kok. Silahkan nanti kita bergabung, kita latihan bersama-sama ya. Tuh. Baik, oke. Nah, ini mekanisme pembinaannya. Bagaimana mekanisme pembinaannya ketika kalian menjadi anggota pramuka dan masuk ke jenjang di sini penegak? Yang pertama, kamu statusnya saat ini adalah tamu ambalan. Nih, kamu tamu ambalan di sini. Nah, kalau sudah tamu ambalan, kamu akan dikukuhkan menjadi calon penegak. Kenapa kok calon penegak? Kamu berarti sudah masuk ke penegak tapi belum selesai SKU-nya. Maka kamu harus menyelesaikan SKU penegaknya. Nah, SKU penegak bantaranya. Nah, kalau sudah selesai SKU penegak bantara, di sini kamu dilantik menjadi bantara kalau memang memadai. Nah, kalau sudah, nanti kamu bisa melanjutkan yang namanya laksana. Nah, kalau laksana sudah, kamu bisa ke penegak Garuda. Seperti itu. Ini urutannya. Jadi kamu tamu ambalan. Sekarang kamu statusnya adalah sebagai tamu ambalan. Nah, lanjut. Di sini kamu. Nah, di sini sekarang kalian silahkan mengucapkan Trisatya. Ingat, Trisatyanya penegak untuk dikukuhkan menjadi calon penegak. Silahkan kalian buat video menggunakan pakaian pramuka tapi masih menggunakan atribut penggalang. Yang pakai baret silahkan, nanti di baretnya di sini ya, di sebelah kiri itu nanti emblemnya masih penggalang. Nah, silahkan kalian ucapkan Trisatyanya penegak dengan cara berdiri. Nanti silahkan minta tolong untuk seseorang untuk mau video. Kamu ucapkan Trisatya dengan posisi seperti ini ya. Setelah kalian selesai mengucapkan Trisatyanya penegak, kamu silahkan ganti emblemnya kamu dengan tetap di video ya. Emblemnya kamu yang tadinya penggalang berwarna merah diganti menjadi warna kuning untuk golongan penegak. Nah, secara resmi maka kamu diterima menjadi calon penegak di Pangkalan SMA Negeri 1 Brebes. Ya, itu terima kasih dari kakak. Silakan selamat bergabung di Ambalan Gatot Subroto Era Kartini Gudup 16 219 dan Ambalan Gatot Subroto dan Era Kartini Gudup 16 219 dan 16 220 Pangkalan SMA Negeri 1 Brebes. Terima kasih, banyak salahnya dari kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.